Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video ini saya buat untuk sebagai materi perkuliahan analisa struktur 3, yang mana harusnya jadwalnya adalah hari ini tadi siang jam 1, tapi karena tadi jam 1 ada agenda, jadi saya buat di sore ini setelah webinar. Kemudian saya buat video. Nanti mungkin malam akan saya share ke mahasiswa. Baik, untuk analisa struktur 3, meneruskan dari pembahasan contoh soal di minggu kemarin, kita ini semoga kelihatan. Oke, terlihat ya. Jadi ini soal yang kita kerjakan kemarin ada balok A, B, C. Jadi balok AB itu ada beban 5 kN per meter, beban merata. Kemudian di balok BC ada beban terpusat di tengah bentang 4 kN. Kemudian tumpuannya adalah titik A itu tumpuan jepit, titik B itu adalah sendi, kemudian titik C itu adalah jepit. Kemudian kita sudah buat analisisnya. Kemarin kita sudah sampai ke free body diagram di mana titik A itu memiliki momen sebesar 12,4 kN meter, kemudian titik B itu 6,42 kN meter, dan titik C itu adalah 1,29 kN meter. Kemudian setelah kita dapatkan gaya-gaya momen, langkah selanjutnya atau langkah di sini adalah langkah ke-6. Langkah ke-6 ya, di mana langkah ke-6 itu kita akan mencari reaksi perletakan. Di reaksi perletakan kita akan cari setelah kita dapatkan momen desain setelah menggunakan metode cross. Jadi dari momen ini kita akan mencari reaksi perletakan. Pertama kita akan mau mencari reaksi-reaksi di batang AB. Jadi karena kemarin kita pecah free body-nya, elemennya kita pecah menjadi 2 tergantung dari tumpuan. Yang pertama untuk balok AB. Oke, akan saya tuliskan ulang bentuk strukturnya seperti ini. Kemudian di titik B, titik A ini ya, titik A, kemudian titik B, yaitu tumpuan sendi di tengah bentang, sifatnya adalah jepit. Kemudian bebannya adalah beban merata, besarnya adalah 5 kN per meter, kemudian bentangnya ini adalah 5 meter, seperti ini. Kemudian kita punya free body diagram, di atas itu titik A itu ada momen sebesar 12,42. Kemudian di titik B arahnya seperti itu, besarnya adalah 6,42 kN meter. Untuk mencari reaksi di titik A dan di titik B di balok AB ini, itu sebenarnya caranya sama seperti di AS1 ya, di mana kita akan mau mencari nilai dari jadi ini MA, momen di titik A, di mana kita akan mengnolkan di sini. Jadi momen di titik A itu sama dengan 0, di mana nanti persamaan-persamaannya kita akan tambahkan. Jadi ada momen desain di titik A dan momen desain di titik B. Jadi sama, misal kita dari MA dulu ya. Kemudian di sini ada nilai reaksi RB, kita asumsikan arahnya ke atas. Kita tuliskan aja RB1. Dan nanti ada RB2. Di sini adalah RA. Kita tuliskan MA sama dengan 0. Pertama adalah RB1. Kemudian dikali dengan jaraknya dari titik B ke titik A. Jaraknya adalah 5 meter. Berarti dikali dengan 5. Arahnya, perputarannya adalah berlawanan jarum jam, berarti di sini adalah negatif. Kemudian ada beban merata. Di sini Q besar nantinya. Itu akan kita Q besar itu posisinya ada di tengah bentang AB. Berarti nanti rumusnya adalah setengah QL pangkat 2. Dapatnya dari mana? Silahkan coba lihat lagi di analisa struktur 1, bukunya Prof. Pratik. Kemudian arahnya adalah searah jarum jam, berarti dia di sini positif. Kemudian kita tambahkan momen desain
MAB dan MBA sama dengan 0. Kita masukkan angka-angkanya. Jadi di sini adalah negatif 5RB1. Kemudian setengah QL pangkat 2. Saya akan gunakan kalkulator saja biar cepat. Ya. Jadi Q-nya adalah 5 atau 0,5 kali 5 dikali jaraknya adalah 5 pangkat 2 yaitu 25 ya. Hasilnya 62,5. Kemudian MAB besarnya 12,42 tapi arahnya dia berlawanan jarum jam. Artinya kita tuliskan di sini negatif 12,42. Kemudian ditambahkan dengan MBA design yaitu 6,42, arahnya dia searah jarum jam, berarti dia di sini kita tuliskan positif 6,42 sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan semuanya ini 62,5 dikurangi 12,42 kemudian ditambah 6,42. Hasilnya 56,5, mungkin saya akan tuliskan aja. 5RB1 sama dengan berapa tadi? Positif ya, positif di sebelah kiri, kemudian kita taruh di arah kanan, berarti negatif 56,5. Berarti nilai RB1 sama dengan 56,5 kita bagi dengan 5, yaitu 11,3. Satuannya jangan lupa yaitu kilonewton. Kemudian sama dengan mencari reaksi A, yaitu sebenarnya bisa kita cari dengan dua cara ya, karena kebetulan di sini strukturnya simetris, maka ya tinggal 5 kali 5 atau 5 kilonewton ini kali jarak atau Q besarnya dikurangi dengan RB1 atau kalau di rumusnya di AS1 itu adalah sigma V, sigma gaya vertikal itu sama dengan 0. Atau kalau kita coba menggunakan cara yang sama di atas ini, MB sama dengan 0, di sini adalah RA dikalikan jaraknya yaitu sama dengan 5, kemudian dikurangi setengah QL kuadrat, kemudian sama ditambah dengan MAB plus momen reaksi dari BA sama dengan 0. Kita masukkan angkanya, berarti di sini sepertinya baterainya habis kah? Oke. 5RA min setengah QL kuadrat, angkanya sama berarti 62,5, berarti di sini sama ya, 62,5 ya. Kemudian MAB-nya adalah negatif ditambah dengan negatif 12,42. Jadi angkanya adalah besarnya 12,42 tapi arahnya dia berlawanan yaitu kita kasih negatif. Oke, ditambah dengan 6,42 yaitu momen reaksi dari MBA sama dengan 0. Kita jumlahkan semuanya. Jadi dari negatif 62,5 dikurangi 12,42 negatif, kemudian ditambah dengan 6,42. Hasilnya 68,5. RA, saya ulangi 5 RA sama dengan 68,5, berarti nilai RA sama dengan 68,5 dibagi dengan 5 yaitu 13,7. Satuannya kilonewton, karena positif ya, berarti arahnya benar, asumsi kita yaitu ke atas. Ini juga RB1 juga ke atas. Atau kan sebenarnya kalau kita cek
Itu sigma KV ya. Wah, ini mulai nge-lag nih. Sigma KV sama dengan 0, berarti ada RA plus RB sama dengan Q, atau Q adalah Q kecil dikali dengan L. RA ada 13,7, kemudian RB itu ini ya. Aduh. RB-nya, saya ulangi ya, RA plus RB sama dengan Q, RA adalah 13,7, RB-nya 11,3. Sama dengan Q, yaitu 5 kali 5. Berarti ini kalau kita jumlah, berapa benar ya? 25 ya. 24 tambah 1, 25. 25 sama dengan 25. Udah, oke. Jadi RA adalah 13,7, RB1 itu adalah 11,3. Itu kalau kita periksa balok AB. Sekarang yang kedua, kita harus cek juga untuk balok BC. Balok BC itu adalah, oh ini tumpuannya jepit semua ya. Sini ada beban, berapa tadi? 4 atau 5? Oke, 4 ya, 4 kN. Ini B, ini C, kemudian beban jaraknya itu 3 meter, kemudian momennya di sini ada 6,42, kemudian di sini C ada 1,29. Kemudian asumsi reaksinya di sini ada RB2. RB2 adalah reaksi B pada balok BC. Kemudian di sini ada RC. Kita lanjut, berarti di sini mulai dari sigma momen di titik B sama dengan 0. Kita tulis berarti kita mulai dari RC, min RC dikali dengan jaraknya 6, kemudian ditambah dengan 4, P-nya itu beban terpusat itu dikali dengan 3 jaraknya, kemudian ditambah dengan MBC ya, MBC design ditambah dengan MCB design atau momen reaksi dari balok CB sama dengan 0. Kita tuliskan angkanya dulu, 6RC plus 12 MBC itu adalah 6,42, tapi arahnya dia berlawanan, berarti kita kasih angka negatif. Kemudian momen reaksi dari CB itu 1,29 kN, arahnya positif, kita tuliskan 1,29 sama dengan 0. Kita tuliskan angkanya, kita hitung. Berarti 12 dikurangi 6,42 ditambah 1,29. 12, 6, oke. Positif, kemudian kita taruh di ruas sebelah kiri, ketemunya negatif ya, negatif 6,87. Berarti nilai RC sama dengan dibagi 6 ya, 6,87 dibagi 6, 1,145. Satuannya kilonewton. Arahnya berarti sudah benar asumsi kita, yaitu ke atas. Lanjut untuk sigma MC sama dengan 0. Berarti di sini ada apanya?
RB ya, berarti RB positif dikali dengan 6, kemudian dikurangi 4 kali 3, kemudian ditambah dengan momen reaksi BC, tambah momen reaksi dari CB sama dengan 0. Seperti itu, kemudian kita tuliskan angka-angkanya. Ini negatif 12, ini plus negatif 6,42, ditambah dengan 1,29 sama dengan 0. Berarti 6RB, kita jumlahkan semuanya, nanti kita balik. Negatif 12 dikurangi 6,42 tambah 1,29. Ketemunya negatif 17, kita taruh di ruas sebelah kanan, jadi positif ya, 17,13. Berarti nilai RB sama dengan RB2 ya di sini ya. RB2 17,13 dibagi 6. Ketemunya positif 2,855. Satuannya kilonewton, arahnya benar ke atas. Kemudian cek sigma KV. Berarti ada RB2 ditambah dengan RC, itu nilainya harus sama dengan P, yaitu 4. Benar nggak? Oke ya. 2,855 ditambah dengan 1,145, nilainya harus sama dengan 4. Ini udah benar ya. Udah genap, 4 sama dengan 4. Berarti oke. Sekarang kita update untuk free body diagram. Kemarin yang kita masukkan baru ini ya, momennya. Sekarang kita masukkan apa namanya ini untuk reaksi. Mungkin saya buat ini deh, warna biru deh. Jadi pertama ada RA, ada RB1, ada RB2, ada RB3. RA tadi berapa ya? 13,7. Satuannya kilonewton, kemudian RB1 11,3. Kemudian RB2 2,855. Oi. Kemudian yang RC 1,145. Ganti baterai sekali lagi deh. Oke, sorry ya. Semoga ini nggak bocor. Oke, satuannya tadi belum saya tuliskan 1,145 kilonewton. Oke, jadi reaksi sudah dapat dari gaya-gaya momen. Kita tuliskan mungkin di sini ada RA. Atau apa ya? Ya, tulisan sini ya. Reaksi titik A sama dengan 13,7. Kemudian reaksi B total itu sama dengan RB1 plus RB2, yaitu 11,3 ditambah dengan 2,855, yaitu hasilnya adalah 855 tambah 11,3, 14,155. Kemudian reaksi di titik C, RC sama dengan 1,14.
susah. Satuannya kilonewton juga kilo. Jadi reaksi A, reaksi B, reaksi C, udah ada semuanya, kita bisa masukkan juga ke free body diagram. Itu untuk reaksi, kemudian gaya momen sudah, sekarang kita masuk ke penggambaran ya. Penggambaran untuk apa ya? Gaya-gaya eksternal atau gaya-gaya dalam ya. Jadi momen sudah ada, kemudian nanti kita coba gambarkan semuanya deh, gambar diagramnya deh. Oke, kita taruh di sini nomor 7. Yang pertama adalah gaya momen ya. Kita gambarkan cepat aja. Ini ada beban merata, beban terpusat seperti itu. Kemudian gambar momennya di sini mungkin kita tuliskan dulu titik garis nolnya, garis netralnya dulu. Kemudian pertama di titik A itu kan sini ya, ini A, ini B, ini C. Itu di titik A itu balok struktur baku yang kita hitung ini memiliki gaya momen sebesar 12,42. Untuk menggambarkannya kita lihat dari free body diagram di sini, anak panahnya itu menunjuk ke bawah ya, artinya ekornya ada di atas, berarti kita gambarkan gaya momennya itu awalnya 12,42 itu berada di atas garis. Jadi yang kita lihat adalah ekor dari anak panah ini. Jadi ekor anak panah ini yang akan kita jadikan patokan. 12,42. Berarti dia di bawah. 12,42. Kemudian di titik B tadi 6, berapa ya? 6,42 ya, 6,42. Ekornya mengarah juga ke atas, baik itu di titik B1 maupun B2, BA atau BC mengarah ke atas ekornya ya. Jadi kita tuliskan gambarkan juga 6, sekali lagi 6, berapa? 6,42. Mungkin agak kecil di sini ya. Sini 6,42. Kemudian di titik C kita lihat besarnya 1,29, arah ekornya ke atas. Berarti kita gambarkan juga dia di atas 1,29. Oke, kemudian tinggal kita akan mau mencari nilai momen maksimalnya di sini berapa, dan mungkin di sini nanti momen terpusat, momen yang ada di bawah beban itu nilainya berapa. Jadi di sini kita hitung, dan ini kita akan hitung. Sebenarnya cara untuk menghitung mungkin yang di titik sini ya, misal di sini saya kasih titik D, itu mungkin mudah ya, tinggal perhitungan normal biasa lah. Kemudian yang agak susah mungkin untuk mencari jarak titik momen maksimal ya, X max. Itu kan kalau kalian ingat di bukunya Prof. Pratik itu ada rumusnya. Tapi di sini nanti akan coba saya buat lebih mudah caranya. Nanti mungkin kita akan skip dulu untuk gaya momen ini, momen maksimal yang ada di bawah ini ya. Momen yang ada di bawah garis normal itu kita akan skip dulu. Kita akan masuk ke perhitungan diagram yang gaya lintang. Seperti itu. Kita gambarkan lagi mungkin. Perlu nggak? Oke, perlu lah. Ya, kira-kira seperti ini ya. Ada reaksi di sini. Ada yang ingat berapa? 13,7. Kemudian 14,155. Kemudian di sini 1, berapa? 1,145. Kita gambarkan garis netralnya dulu seperti biasa. Mulai dari titik A ada gaya tegak lurus arah batang sebesar 13,7, berarti kita naik ke atas.
Kemudian setelah titik A itu ada beban merata, berarti nanti garisnya itu akan ke bawah. Ke bawah sampai ke titik B itu ada 5 beban totalnya kan 5 kali 5 meter ya, 5 kilonewton dikali 5 meter. Berarti ada 25. Berarti nanti di titik B1 itu adalah 13,7 dikurangi 25, ketemunya 11,3. Berarti dia di sini 11,3 negatif. Oke. Ini 13,7 kilonewton. Kemudian ini 11,3 kilonewton. Hey. Ini ngebug nih. 11, astagfirullah, sabar. 11,3 kilonewton. Kemudian titik B setelah 11,3 mengalami ada penurunan, ada tambahan beban ke bawah ya. Kemudian dia ada gaya ke atas sebesar 14,155. Negatif ya. Berarti negatif 11,3 ditambah dengan 14,155 ketemunya 2,855. Ini maaf saya nggak akan gambar skalatis, nanti biar kalian aja ya yang menskalatiskan ya. Kemudian karena ini kalau mau diskala ya jadi lama nanti. Kemudian dari titik B ke titik D ini, ke titik D sini ya, itu nggak ada beban sama sekali, artinya nanti nilai gaya lintangnya itu akan sama, yaitu 2,855. Arti tinggal garis lurus ke sana. Kemudian ada beban 4 kilonewton ke bawah, berarti 2,855 dikurangi 4. Ketemunya negatif 1,145. Kemudian ke arah kanan nggak ada beban, sampai ketemu titik C ada beban ke atas atau reaksi ke atas besar 1,145 juga, artinya nanti akan kembali ke titik 0. Oke, ini adalah titik diagram gaya lintang. Ini di sini positif, kemudian di sini negatif, ini positif, di sini negatif. Kemudian kita akan kembali lagi ke perhitungan momen untuk mencari momen maksimal di balok, terutama balok AB. Yaitu kita punya rule di mana muncul momen maksimal pada saat nilai D itu sama dengan 0. Pada saat D sama dengan 0 itu pasti akan muncul momen maksimal. D sama dengan 0 itu posisinya ada di mana? Yaitu ada di daerah sini ya. Di daerah sini ya, itu yang saya lingkari itu. Kita akan mau mencari jarak D sama dengan 0 ini. X di mana D sama dengan 0. Itu akan kita cari. Karena di sini geometrinya adalah segitiga, kita bisa pakai perbandingan segitiga biasa. Oke, caranya kita gambarkan ulang di sini ya. Ayolah. Oke, kira-kira seperti ini. Ini ada 13,7, di sini ada 11,3, kita absolutkan. Itu akan kita cari. Jika di sini adalah X, maka ini adalah bentang total AB, yaitu 5 meter dikurangi dengan X. 5 min X. Sekarang kita akan dapatkan perbandingan segitiga, kongruen ya. Mohon kalau misal saya salah dikoreksi, ada segitiga kongruen kalau nggak salah, segitiga yang mirip kita akan perbandingkan. Jadi di sini kita asumsikan segitiga pertama ini adalah segitiga kedua. Kita asumsikan ini adalah tinggi segitiga 1, ini juga tinggi segitiga 2. Kemudian yang ini kita anggap adalah alas segitiga pertama, ini juga kita anggap alas segitiga kedua. Jadi perbandingannya itu adalah tinggi T1 itu ya, tinggi segitiga pertama dibanding alas segitiga pertama itu nilainya sama dengan tinggi segitiga kedua dibanding alas segitiga kedua. Berarti di sini 13,7 dibandingkan alasnya yaitu X itu sama dengan 11,3 dibagi dengan
5 dikurangi dengan X. Ini perkalian biasa, berarti ada 13,7 dikali dengan 5 min X, berarti berapa? 13,7 kali 5 ya, kali 5, seperti itu, 68,5. Enam 8,5 dikurangi 13,7 X, nilainya sama dengan 11,3 X. Jadi seperti itu, artinya 13,7 X ini kita taruh di ruas kanan, berarti menjadi positif ya, 13,7 tambah 11,3 hasilnya 25. Jadi 25X sama dengan 68,5, di mana X itu adalah 68,5 dibagi dengan 25, ketemunya 2,75 meter. Itu adalah nilai X, di mana nilai D sama dengan 0. Artinya X D sama dengan 0, maka itu juga jarak X pada saat momen itu maksimal. Makanya nilai X max ketemunya adalah 2,75. Benar ya, 2,75 meter. Maka nilai momen pada jarak X sama dengan 2,75 bisa kita cari. Caranya, di situ ada RA dikali dengan X, kemudian dikurangi dengan setengah. Kita nggak pakai setengah deh, kita pakai Q kecil ya, Q kecil aja. Q kali, kita pakai setengah QX aja lah, setengah QX kuadrat. Kita juga jangan lupa di titik A itu ada gaya momen, itu kita juga akan hitung, ditambah dengan momen reaksi titik AB. Itu kita hitung. Kita masukkan angka-angkanya, RA ada 13,7 ya. 13,7 kali 2,75. Kemudian ini setengah, Q-nya ada 5, X-nya 2,75 pangkat 2 ditambah dengan momen reaksi titik AB yaitu 13,7. Momen ya. Momennya 12,42. Ini ya 12,42. Sorry, arahnya dia negatif. Ini negatif, ini negatif, ini negatif. Oke, seperti ini. Wah, panjang banget. Kita hitung satu-satu. Kita langsung bisa nggak ya? Kita pakai Excel deh. Mana tadi? Kita pakai Excel biar cepat. Semoga kelihatan. Sama dengan 13,7 kali 2,75 ditambah 0,5 kali 5 kali 2,75 pangkat 2 dikurangi 12,42. Hasilnya adalah 41,69 positif. Satuannya kilonewton meter. Berarti M max sama dengan 41,69 ton meter. Silakan nanti dirapikan sendiri. Kemudian kita mau mencari nilai MD di situ ya. MD itu kita sebenarnya bisa hanya melihat dari batang BC saja. Jadi batang AB bisa kita tinggalkan dulu. Yang kita tinjau itu hanya batang BC saja. Berarti batang BC itu untuk menghitung titik D itu ya, momen di titik D itu ada RB2 dikali jaraknya yaitu 3 meter ya. 3 meter. Kemudian ada apa lagi? Di situ nggak ada beban. Di antara B dan D itu nggak ada beban. Kemudian tapi ada
momen ya, ditambah dengan momen reaksi dari BC. Oke, RB2 berapa? Malah nggak ada. RB2 2,855 kali 3 ditambah dengan momen BC. MBC positif atau negatif ya? Ini ya, BC negatif 6,42. Kita hitung 2,855 kali 3. Ketemunya itu kemudian dikurangi 6,42. Hasilnya 2,145. Ini tak perbesar. Satuannya kilonewton meter. T 2,145. Jadi sudah ketemu grafiknya. Berarti di sini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif. Di sini ada negatif juga. Oke, ketemu dari titik A, kemudian momen maksimalnya di beban merata itu ada di titik B juga momennya, kemudian momen di titik D, dan momen di titik C. Jadi sudah selesai diagram gaya momen dan diagram gaya lintang. Kemudian untuk diagram gaya normal itu seperti apa? Ingat, jadi gaya normal itu adalah gaya yang arahnya searah. Jadi arahnya itu searah dari arah batang. Jadi kalau batangnya itu horizontal, maka cari gaya-gaya yang horizontal. Apakah ada? Kalau nggak ada, berarti nilai gaya normalnya itu sama dengan 0. Jadi karena sudah selesai, jadi momen sudah dapat, gambar gaya lintang ya, gaya lintang sudah dapat seperti itu. Kemudian gaya normalnya itu sama dengan 0 baik di titik A, B ke C itu semuanya 0 karena nggak ada gaya yang arahnya horizontal, searah dari batangnya. Seperti itu, berarti ini sudah selesai. Jadi dari minggu kemarin kita sudah dapatkan gaya momen, kemudian hari ini kita dapatkan tadi awal tadi gaya-gaya reaksi. Kemudian dari gaya reaksi ini kita akan bisa menghitung gaya momen sepanjang bentang, kemudian sampai bisa menghitung untuk gaya lintang. Jadi seperti itu. Ini adalah untuk perhitungan analisa struktur untuk balok sederhana ya. Ini masih sederhana. Nanti mungkin selanjutnya kita akan coba berikan contoh soal yang sedikit lebih kompleks lagi. Baik, seperti itu. Semoga bisa diikuti. Nggak harus dipahami 100%. Yang penting langkah-langkah ini bisa dipahami. Jadi seperti itu. Jika masih ada pertanyaan, boleh japri aja ya. Japri ke WA saya. Kalau nggak punya nomor WA-nya, tanya Komting aja. Nanti kalau misalnya perlu saya terangkan lagi membuat video ulang, nanti akan coba saya buat video baru juga lah untuk menjawab pertanyaan yang misal kalian nggak paham. Oke, seperti itu. Semoga bisa diikuti. Saya kira cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.